Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengupas pendaftaran di Undip, Universitas Diponegoro, jalur mandiri, karena jalur nasional sudah selesai dan teman-teman tinggal menunggu hasilnya. Tetapi sembari menunggu hasil, teman-teman saya sarankan juga update informasi ya terkait dengan jalur-jalur mandiri kampus-kampus terbaik karena paling tidak kuotanya juga sangat tinggi dan teman-teman dengan mengikuti jalur mandiri punya peluang yang lebih banyak untuk bisa diterima di kampus yang diinginkan atau dimimpikan. Nah, Universitas Diponegoro tahun 2024 ini membuka 5 jalur untuk S1 ya. SNBP sudah selesai, SNBT sudah selesai. Mandiri UM-nya Undip belum dibuka ya. Yang sudah dibuka untuk Mandiri itu seleksi bibit unggul berprestasi. Yang IUP juga belum dirilis informasi resminya. Maka kita akan kupas yang seleksi bibit unggul berprestasi Undip tahun 2024. Nah, apa itu seleksi bibit unggul berprestasi? Universitas Diponegoro membuka peluang menjadi calon mahasiswa baru program sarjana S1 dan diploma melalui jalur seleksi bibit unggul berprestasi tahun 2024. Jalur seleksi bibit unggul berprestasi merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru Undip dalam bentuk portofolio, praktik, dan wawancara yang secara khusus diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi unggul di bidangnya. Persyaratannya lulus 3 tahun terakhir ya, eh, 22, 23, dan 24. Kemudian rata-rata rapor per semester minimal 70. Saya kira ini tidak sulit karena rata-rata KKM rapor itu 76 ya. Karena ini sudah memenuhi syarat insya Allah. Tata cara daftar, membuat username pendaftaran, memilih jalur pilihan SPUB, membayar biaya pendaftaran, nanti ada tutorialnya ya. Kemudian upload sertifikat prestasi atau bakat dan raport, kemudian pengumuman seleksi berkas ya tahap 1, kemudian wawancara dan tes seleksi bakat secara daring bagi yang lolos seleksi berkas atau pengumuman tahap 1. Nah, berkas apa saja yang harus diupload? Yang pertama, foto terakhir berwarna ukuran 4 kali 6, kemudian scan ijazah atau surat keterangan lulus ya, di legalisasi kepala sekolah, kemudian surat keterangan kelas 12 yang di legalisasi kepala sekolah untuk yang lulus 2024, scan rapor semester 1 sampai 5 di legalisasi kepala sekolah, kemudian scan sertifikat prestasi utama sesuai kategori lomba yang diajukan, kemudian scan sertifikat prestasi tambahan sebagai prestasi pendukung. Tingkat atau level kejuaraan, tingkat internasional juara 1 sampai dengan 3, tingkat nasional 1 sampai 3, dan tingkat provinsi juara 1. Jadi ini memang agak ketat ya karena level kompetisinya harus nasional. Kalau provinsi yang diakui hanya juara 1. Kemudian lembaga penyelenggara kejuaraan, bidang sains dan teknologi, humaniora serta seni, bisa kementerian atau lembaga yang relevan, badan atau lembaga pemerintah yang menaungi urusan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian atau yang menyelenggarakan undip ya, yang dibuktikan dengan legalisasi pada dokumen sertifikat atau kopi sertifikat. Bidang olahraga adalah organisasi olahraga nasional yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dibuktikan dengan legalisasi pada dokumen sertifikat atau kopi sertifikat. Nah, kategori prestasi kejuaraan untuk saintek itu bisa lomba Olimpiade Fisika, Biologi, Kimia, dan Matematika. Ini yang linear ya. Jadi kalau teman-teman memilih kelompok saintek, paling tidak lomba yang bisa diajukan untuk diseleksi itu lomba-lomba seperti ini ya. Lomba iptek, robot, karya ilmiah, lomba kapal, hemat energi, dan seterusnya. Kalau yang keagamaan ya tahfidz Quran, hafalan kitab. Kalau seni ya bisa fotografi, bisa MTQ, paduan suara, seni lukis, tari, atletik, olahraga, dan sebagainya ya. Pendaftaran online sudah dibuka ya 15 Mei sampai 3 Juni. Masih ada waktu sekitar 2 pekanan. Kemudian seleksi berkas tahap 1 4 sampai 5 Juni. Kemudian pengumuman tahap 1 7 Juni.
Seleksi tahap 2 wawancara yang lolos tahap 1 ya 12 sampai 14 Juni. Kemudian pengumuman wawancara 19 Juni. Untuk berikutnya ada tes seleksi bakat bagi yang lolos tahap 2 21 sampai 25 Juni. Pengumuman akhir 2 Juli. Biaya pendaftaran formulernya 250.000. Nah, ini keterangan terkait dengan seleksi bibit unggul berprestasi. Di sini berarti tanpa harus tes tulis, tapi cukup unggah dokumen, kemudian nanti ada wawancara dan ada tes bakat sesuai dengan jenis bidang kejuaraan yang diajukan. Saya kira ini peluangnya sangat bagus sekali untuk teman-teman bisa kuliah di Undip melalui jalur bibit unggul berprestasi. Nah, terkait dengan keketatan ya, keketatan kita lihat tahun lalu ya, SBUB ya ini seleksi bibit unggul berprestasi itu peminatnya ini luar biasa ya. 90 kemudian eh hukum 287 memang dibandingkan yang seleksi mandiri tes tulis itu jauh ya karena memang ini hanya punya sertifikat lomba saja. Kalau lihat dari sini kelihatan ya jumlah yang mendaftar tidak cukup banyak. Ilmu sosial politik banyak ya 102 yang mendaftar. Kemudian ada 179, Fakultas Kedokteran 102. Jadi memang ini spesifik untuk anak-anak yang memang memiliki kejuaraan ini 1077. Fakultas S1 Kedokteran Gigi 122, S1 Kedokteran Umum 1077. Memang FK selalu menjadi favorit untuk dipilih ya atau dipertaruhkan untuk bisa meraihnya. Kemudian kalau daya tampungnya apakah ada SBUB ya daya tampung ini apakah secara umum saja ditampilkan daya tampungnya tapi yang pasti kalau seleksi mandiri itu daya tampungnya bisa sampai 50% ya. Kalau SNBP yang prestasi itu 20%, SNBT 30, yang SNBP atau yang mandiri 50%. Nah, ini kelihatannya total mandiri ya itu 50%. Ini kelihatan sekali. Jadi ini peluang teman-teman kuotanya besar bisa memperbesar peluang untuk bisa lolos. Baik, mungkin sementara ini yang bisa saya kupas dari jalur mandiri penelusuran bibit unggul berprestasi Undip tahun 2024. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Untuk update informasi akan saya update terus sesuai dengan tanggal penerbitan informasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.